Di tengah malam yang sunyi, angin berbisik menyeret kabut tebal di sepanjang rel kereta yang terbentang luas. Suasana mencekam menyelimuti daerah terpencil, di mana rel-rel itu meliuk-liuk di antara hutan belantara. Di sela-sela kegelapan, ada sebuah stasiun kereta tua yang terabaikan, dikelilingi oleh pepohonan kuno yang merentankan cabangnya ke langit. Stasiun itu adalah penanda bahwa kisah mengerikan akan segera terkuak di sana. Namun sebelum kita lanjut ke cerita ini, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan kalian klik tombol like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Terbelenggu di rel kereta. Seorang pria muda bernama Alex sedang berada dalam perjalanan pulang. Dia adalah seorang insinyur kereta api yang ditugaskan untuk mengecek kondisi rel-rel terpencil itu. Tugasnya kali ini adalah untuk memeriksa sebuah titik rawan di tengah hutan untuk yang pertama kali menjadi tempat tabrakan mengerikan di masa lalu. Alex melangkah keluar dari kereta inspeksinya dengan hati-hati, menyusuri jalur kereta yang telah ditinggalkan oleh waktu. Di sekitarnya, suara gemuruh hutan dan deru angin membuat bulu kuduknya merinding. Tetapi itu bukan satu-satunya hal yang membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah berjalan beberapa saat, dia mendengar suara-suara aneh di kejauhan. Suara gemuruh kereta api, tapi tidak seperti yang seharusnya. Ada kecacatan di dalamnya, bunyi-bunyian yang menyeramkan yang menggema di antara pepohonan. Tanpa diduga, cahaya kecil muncul di kegelapan, merayapi rel kereta menuju stasiun yang ditinggalkan. Perasaan takut dan rasa ingin tahu mendorong Alex untuk mengikuti cahaya itu. Meskipun hatinya berdebu kencang, dia merasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat menuju kejadian yang akan mengubah hidupnya. Dan ketika dia mendekati stasiun, dia melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Di tepi rel, sebuah kereta api tua yang hancur berdiri begitu saja. Puing-puing besi berserakan di sekitarnya, dan sinar bulan menyoroti serpian-serpian yang tersisa. Alex menghampiri puing-puing itu dengan hati-hati, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Namun, ketika dia mendekati lebih dekat, dia menyadari bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tidak ada penumpang, tidak ada petugas, hanya sunyi dan kehampaan yang menakutkan. Di tengah-tengah kebingungannya, suara aneh terdengar lagi, kali ini lebih dekat, dan Alex tahu bahwa dia bukanlah satu-satunya yang berada di sana. Di ujung stasiun, di bawah sinar remang-remang bulan, sesosok bayangan muncul. Tubuhnya membeku, terlihat seperti roh yang tersiksa. Mata Alex terbelalak ketika dia menyadari bahwa bayangan itu adalah penumpang kereta api yang misterius. Dan sebelum dia bisa melakukan atau mengatakan apapun, bayangan itu menghilang, meninggalkan Alex terpaku dalam ketakutan. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Alex berlari kembali ke kereta inspeksinya. Hatinya berdebu kencang dalam ketakutan. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi malam itu, dia harus segera melaporkannya dan meninggalkan tempat itu. Tetapi
Di balik langkahnya yang terburu-buru, dia merasa bahwa ini baru permulaan dari sebuah misteri yang jauh lebih gelap yang akan menghantuinya selamanya. Hati Alex berdebar keras saat dia kembali ke kereta inspeksinya. Suara-suara aneh yang baru saja dia dengar masih menghantuinya, meracuni pikirannya dengan ketakutan yang tak terucapkan. Tetapi meskipun dia ingin segera meninggalkan tempat itu, rasa ingin tahu yang membara membuatnya bertekad untuk mengetahui lebih lanjut tentang tragedi yang baru saja terjadi. Saat kereta inspeksi melaju perlahan melewati stasiun yang gelap gulita, Alex terus memikirkan bayangan misterius yang telah dia lihat. Apakah itu hanya ilusi, ataukah ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi di tempat ini? Tidak ada jawaban yang memuaskan dalam pikirannya. Ketika dia mencapai lokasi tabrakan, pemandangan yang menakutkan menyambutnya. Kereta api yang hancur itu masih berdiri di tepi rel, tetapi sekarang tampak lebih menyeramkan di bawah cahaya rembulan yang sangat pucat. Puing-puingnya terlihat lebih menyakitkan, seolah-olah menuturkan cerita tragis yang terjadi di malam yang gelap. Tanpa ragu, Alex mulai memeriksa kereta yang rusak itu dengan hati-hati. Dia mencatat setiap kerusakan, mencoba memahami apa yang bisa menyebabkan kecelakaan sebesar ini. Tetapi semakin dia memeriksa, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Bagaimana kereta ini bisa rusak seburuk ini tanpa ada tanda-tanda kecelakaan yang jelas? Saat dia sibuk menyelidiki, suara aneh kembali mengganggunya. Suara itu seolah-olah merayapi rel, mengisi malam dengan ketegangan yang tak tertahankan. Alex menghentikan pekerjaannya sejenak, mendengarkan dengan teliti. Apa yang bisa membuat suara seperti itu? Apakah itu hanya angin, ataukah ada sesuatu yang lebih misterius di baliknya? Tetapi sebelum dia bisa menemukan jawaban, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di tengah-tengah malam yang sunyi, tanpa aba-aba yang jelas, kereta hancur itu mulai bergerak. Terdengar suara gemuruh yang menakutkan saat puing-puing besi bergesekan dengan rel-rel yang berkarat. Alex terpaku, tidak percaya pada apa yang dia saksikan. Dengan langkah gemetar, dia berlari menuju kereta inspeksi, berusaha menyelamatkan diri dari kejadian yang semakin mencekam itu. Tetapi sebelum dia bisa mencapai keselamatan, sesuatu menarik perhatiannya. Di kejauhan, di balik kabut tebal, dia melihat bayangan misterius itu lagi. Tubuhnya membeku dalam ketakutan saat dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Bayangan itu mengambang di udara, terlihat lebih dekat dari sebelumnya. Mata Alex memperhatikan dengan ngeri, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dengan hati yang berdebar, Alex terus memperhatikan bayangan misterius dari kejauhan, sambil berusaha mencerna kejadian yang baru saja terjadi. Kereta hancur yang tiba-tiba bergerak tanpa sebab yang jelas, suara gemuruh yang menyeramkan, semuanya menambah kebingungan dan ketakutan dalam pikirannya. Tanpa memberi kesempatan pada dirinya untuk merenung lebih lama, suara aneh itu kembali mengalihkan perhatiannya. Tapi kali ini, suara itu terdengar lebih dekat, lebih menakutkan, seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat mengintai dari dalam kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dengan langkah berat, Alex berusaha melawan rasa ketakutan yang memenuhi dirinya. Dia tahu bahwa dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi sebelum terlambat. Dengan hati-hati, dia melangkah mendekati kereta hancur itu lagi, mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan kecelakaan mengerikan itu.
Namun, semakin dia mendekati kereta, semakin jelas dia melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Puing-puingnya tampak seperti dipindahkan dari tempat asalnya, seolah-olah ada kekuatan gaib yang bekerja di sana. Dan ketika dia memeriksa lebih dekat, dia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Di antara puing-puing yang hancur, ada tanda-tanda kehadiran manusia. Jejak-jejak kaki tercecer di tanah, menunjukkan bahwa seseorang telah berada di sini sebelumnya. Tapi siapa dan apa tujuan mereka? Dengan hati-hati, Alec mengikuti jejak itu, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Tetapi semakin dia berjalan, semakin dia jauh merasakan ketegangan yang akan terungkapkan di udara. Ada sesuatu yang tidak beres di sana, sesuatu yang mengerikan dan tak terpecahkan. Dan ketika dia mencapai ujung stasiun yang gelap, dia menemukan kekuatan yang mengejutkan. Di tengah-tengah kegelapan, bayangan misterius itu kembali muncul, lebih menakutkan dari sebelumnya. Tubuhnya bergetar dalam ketakutan saat dia menyadari bahwa dia telah terperangkap dalam permainan yang jauh lebih berbahaya daripada yang dia duga. Dengan langkah gemetar, Alec berusaha mencari tahu siapa atau apa yang ada di balik semua ini. Tetapi jawaban masih mengelilinginya, menyelimuti dirinya dalam misteri yang tak terpecahkan. Dalam kegelapan yang menyelimuti stasiun kereta yang terabaikan, Alec merasa seperti terperangkap di dalam labirin misteri yang tak berujung. Suara-suara aneh yang menghantui, bayangan misterius yang muncul dan menghilang, semuanya mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang dia bayangkan. Dengan hati yang berdebar, Alec memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia tahu bahwa jawaban atas semua kejadian misterius ini mungkin tersembunyi di dalam kegelapan yang menakutkan itu. Dengan hati-hati, dia melangkah maju, siap menghadapi apapun yang menantikannya. Di tengah-tengah stasiun yang sunyi, dia mendapati dirinya berdiri di depan pintu masuk sebuah bangunan tua yang nampaknya sudah lama ditinggalkan. Tanpa ragu, dia membuka pintu itu dan melangkah masuk ke dalam kegelapan yang menyelimutinya. Cahaya bulan yang redup menerangi lorong-lorong yang terbengkalai, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan di setiap sudut. Dengan langkah berani, Alec melanjutkan perjalanannya, mengikuti suara-suara aneh yang terus menggema di kejauhan. Dia merasa seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, dorongan untuk mengungkap rahasia yang gelap yang tersembunyi di dalam stasiun ini. Tetapi semakin dia menjelajahi bangunan itu, semakin jelas dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Ada kehadiran yang menakutkan di dalam kegelapan, sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang yang gelap. Hati Alec berdebar keras dalam ketakutan saat dia menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam sarang yang penuh dengan bahaya. Namun, ketika dia mencapai ruangan besar di pusat bangunan, dia menemukan kejutan yang mengejutkan. Di tengah-tengah ruangan itu, terdapat sebuah meja yang terangkat di atas rel kereta yang terbengkalai. Dan di atas meja itu, sebuah dokumen tergeletak, seolah-olah menunggu untuk diungkapkan. Dengan hati-hati, Alec mengambil dokumen itu dan mulai membacanya. Dan apa yang dia temukan membuatnya terperangkap dalam kebingungan yang mendalam. Dokumen itu berisi rekaman tentang kecelakaan kereta api yang mengerikan di stasiun ini bertahun-tahun yang lalu. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang kecelakaan itu, sesuatu yang tidak pernah diungkapkan kepada publik. Dengan hati yang berdebar, Alec menyadari bahwa dia telah menemukan rahasia yang gelap
yang disembunyikan di dalam stasiun ini. Dan sekarang dia harus berjuang melawan kekuatan gelap yang mengintai di balik bayangan-bayangan itu sebelum terlambat. Dengan dokumen yang mengguncang tangan, Alex merasa bahwa dia telah menemukan kunci untuk mengungkap misteri yang telah menghantui stasiun kereta ini. Namun, di tengah kegelapan yang menyelimuti bangunan terbengkalai itu, dia merasa seperti berada di dalam perangkap yang semakin mengerikan. Dengan langkah hati-hati, dia meninggalkan ruangan tersebut dan kembali ke lorong-lorong yang gelap. Suara-suara aneh terus menggema di sekitarnya, menciptakan atmosfer yang mencekam. Tetapi Alex tidak bisa menyerah sekarang. Dia tahu bahwa dia harus terus maju jika ingin mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saat dia menjelajahi bangunan itu lebih lanjut, dia tiba-tiba diserang oleh sebuah kekuatan gaib yang misterius. Tubuhnya terlempar di dinding dengan kekuatan yang tak terbayangkan, membuatnya merasakan rasa sakit yang menyengat. Namun Alex menolak untuk menyerah. Dengan tekad yang kuat, dia berusaha bangkit kembali. Dengan hati-hati dia melanjutkan perjalanannya, mengikuti suara-suara aneh yang terus menggema di kejauhan. Dia merasa seperti dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat, kekuatan gelap yang bertekad untuk menghalangi pencariannya. Tetapi Alex tidak akan mundur. Dia telah memasuki labirin misteri ini, dan dia akan menemukan kebenaran, tidak peduli apapun resikonya. Saat dia melangkah maju, dia tiba-tiba diserang lagi oleh kekuatan gaib tersebut. Kali ini, dia merasa dirinya hampir terjatuh ke dalam jurang kegelapan yang tak terujung. Namun, dengan keberanian yang luar biasa, dia berhasil menahan dirinya dan melawan kekuatan gelap itu sendiri. Dengan perjuangan yang gigih, Alex akhirnya mencapai sebuah ruangan tersembunyi di dalam bangunan itu. Di sana, dia menemukan sebuah altar yang gelap, dihiasi dengan simbol-simbol aneh dan lilin-lilin yang terbakar. Dan di tengah altar tersebut, dia melihat seseorang yang duduk dengan tenang menyaksikan segala sesuatu dengan mata yang dingin. Alex menyadari bahwa dia telah menemukan pemimpin dari kekuatan gelap yang mengintai stasiun ini. Dan sekarang, dia harus menghadapi konfrontasi yang mengerikan dengan kekuatan gelap itu. Jika dia ingin membebaskan dirinya dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Dengan hati yang penuh tekad, Alex bersiap untuk menghadapi musuhnya. Dia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mengakhiri teror yang telah menghantui stasiun kereta ini selama bertahun-tahun. Dengan hati yang tegang, Alex menatap pemimpin kekuatan gelap yang duduk di hadapannya. Keheningannya yang tegang mengisi ruangan, hanya diselingi oleh serihan angin yang menusuk ke dalam kegelapan. Di antara kedua belah pihak terdapat ketegangan yang nyaris dapat dipotong. "Siapa kamu?" desis Alex. Suaranya penuh dengan keberanian meski hatinya berdegup kencang dengan ketakutan. Pemimpin kekuatan gelap itu tersenyum dengan sinis. "Aku adalah penjaga rahasia ini, penjaga dari kekuatan yang tak terungkapkan, dan kamu telah berani memasuki wilayahku. Tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk mengungkap kebenaran," tegas Alex dengan penuh keyakinan. "Pemuda pemberani," ucap pemimpin kegelapan itu. Suaranya bergema di dinding-dinding ruangan. "Namun, keberanianmu tak akan cukup untuk melawan kekuatan yang gelap." Dengan serangan kilat, pemimpin kegelapan itu melontarkan mantra yang gelap, mencoba memperbudak Alex dengan kekuatan gaibnya. Tetapi Alex menolak untuk menyerah begitu saja. Dengan kekuatan pikiran dan tekad yang kuat, dia melawan serangan itu, menciptakan perisai dan kekuatan terang yang membalikkan mantra tersebut.
Pertarungan antara kegelapan dan terang berlangsung di dalam ruangan itu, menciptakan kilatan cahaya dan bayang-bayang yang menakutkan. Alec berjuang dengan segala keberaniannya, menolak untuk menyerah pada kekuatan gelap yang mengancam untuk memperbudaknya. Tetapi di tengah-tengah pertempuran, Alec tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia menyadari bahwa kekuatan sejati tidak ada pada kegelapan atau terang, tapi dalam keseluruhan yang utuh. Dengan pemahaman ini, dia memusatkan energinya dan menciptakan harmoni antara kekuatan gelap dan terang di dalam tubuhnya. Dengan kekuatan baru yang ditemukannya, Alec melancarkan serangan balasan yang mengejutkan. Pemimpin gelap itu terkejut oleh kekuatan yang tumbuh dari dalam Alec, dan dia terpaksa mundur ke dalam kegelapan yang menyelimutinya. Dengan nafas tersengal-sengal, Alec mengendurkan ketegangan dalam dirinya. Dia telah berhasil mengalahkan kekuatan gelap yang mengintai stasiun itu. Tetapi pertempuran itu belum berakhir. Masih banyak rahasia yang harus diungkap dan dia bertekad untuk menemukan jawabannya. Dengan hati yang masih berdebar dengan pertempuran melawan kegelapan, Alec melanjutkan perjalanannya dalam mencari kebenaran yang tersembunyi di stasiun kereta yang terabaikan. Langkahnya mantap meskipun dirinya dipenuhi dengan ketidakpastian akan apa yang akan dia temukan di depan. Di lorong-lorong yang sunyi, suara langkah kakinya bergema memantulkan bayangan-bayangan di dinding yang remang-remang. Suasana yang mencekam masih menyelimuti bangunan terbengkalai itu. Tetapi Alec tidak lagi merasa seorang diri. Dia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang mampu melawan kegelapan yang mengancam. Namun di tengah perjalanan, dia tiba-tiba terdiam oleh sesuatu suara yang mengejutkan. Itu bukanlah suara aneh yang menghantui stasiun itu sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah suara tangisan lemah yang terdengar seperti datang dari kejauhan. Dengan hati-hati, Alec mengikuti suara itu, memandang ke arah mana ia mendengar suara itu berasal. Dia berjalan melewati lorong-lorong yang gelap, memutar-mutar di antara reruntuhan bangunan yang terbengkalai, dan akhirnya dia tiba di sebuah ruangan tersembunyi di dalam stasiun itu. Di sana dia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Seorang wanita muda tergeletak di lantai, terlihat lemas dan penuh dengan luka. Matanya sayu, tetapi dia bisa melihat keteguhan di dalamnya. "Siapa kamu?" tanya Alec dengan lembut, berusaha menghibur wanita itu. Wanita itu menatapnya dengan mata yang penuh dengan keberanian. "Aku adalah Elizabeth," jawabnya dengan suara lemah. "Aku adalah seorang peneliti yang datang ke stasiun ini untuk menyelidiki kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sini." Alec tersentak oleh pengakuan itu. "Apa yang telah terjadi padamu?" tanyanya dengan penuh perhatian. Elizabeth menghela nafas. "Aku diserang oleh kekuatan gelap yang mengintai stasiun ini. Mereka mencoba untuk menghalangi pencarianku dan menyembunyikan kebenaran yang tersembunyi di sini." Alec memahami bahwa dia telah menemukan sekutu yang tak terduga dari pencariannya. Bersama-sama, mereka memiliki kesempatan untuk mengungkap misteri yang menghantui stasiun kereta itu dan menghadapi rintangan yang mungkin menghadang. Dengan langkah berani, Alec dan Elizabeth melanjutkan perjalanan mereka melalui lorong-lorong yang gelap dan terbengkalai. Mereka berdua merasa seakan terjalin oleh takdir yang sama, bersatu dalam tekad untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di stasiun kereta. Saat mereka menjelajahi bangunan itu, mereka menemukan bukti-bukti yang mengungkapkan kejadian-kejadian misterius yang telah terjadi di sana. Catatan-catatan lama, puing-puing dari kecelakaan kereta api,
dan artefak-artefak kuno menjadi petunjuk penting dalam pencarian mereka. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan beberapa rintangan berat. Mereka dihadapkan pada jebakan-jebakan yang licik, serta serangan-serangan dari kekuatan gelap yang terus berusaha menghalangi mereka. Namun, dengan keberanian dan kerjasama, mereka berhasil mengatasi setiap rintangan yang muncul di depan mereka. Akhirnya, setelah melalui banyak cobaan, mereka tiba di sebuah ruangan yang tersembunyi di dalam bangunan itu. Di sana, mereka menemukan arsip rahasia yang berisi semua informasi tentang kejadian-kejadian misterius yang telah terjadi di stasiun kereta itu selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati, mereka mulai memeriksa setiap dokumen, mencoba menyusun puzzle yang rumit dari kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Dan akhirnya mereka menemukan jawaban yang mereka cari. Ternyata stasiun kereta itu pernah menjadi pusat penelitian rahasia yang dilakukan oleh sebuah organisasi gelap. Mereka melakukan eksperimen-eksperimen gelap yang melibatkan kekuatan gaib dan energi yang tak dapat dijelaskan, dengan harapan menciptakan kekuatan baru yang tak terbantahkan. Namun eksperimen-eksperimen itu berakhir tragis, menyebabkan kecelakaan-kecelakaan mengerikan yang menghantui stasiun itu selama bertahun-tahun. Dan sejak saat itu, kekuatan gelap yang dihasilkan oleh eksperimen-eksperimen itu terus mengintai, siap untuk menghalangi siapapun yang mencoba mengungkap kebenaran di baliknya. Dengan kebenaran yang terungkap, Alex dan Elizabeth merasa lega. Mereka telah berhasil mengungkap kebenaran yang telah lama tersembunyi, dan sekarang mereka memiliki kesempatan untuk menyelesaikan teror yang telah menghantui stasiun kereta itu selama bertahun-tahun. Dengan pengetahuan yang baru mereka peroleh, Alex dan Elizabeth bersiap-siap untuk mengakhiri teror yang telah menghantui stasiun kereta itu. Mereka merasa kuat dengan kebenaran yang telah mereka ungkap, dan tekad mereka yang tak pernah lebih kuat. Mereka menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran kepada dunia, mengungkap kejahatan organisasi gelap yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan. Namun, sebelum mereka bisa melakukannya, mereka harus menghadapi konfrontasi terakhir dengan kekuatan gelap yang mengintai di stasiun itu. Dengan hati-hati, mereka kembali mempelajari dan menjelajahi bangunan itu, bersiap untuk menghadapi apa yang mungkin akan terjadi dan menghadang mereka. Mereka mengikuti jejak-jejak kegelapan, melacak sinyal-sinyal kekuatan gelap yang masih berada di dalamnya. Dan akhirnya mereka tiba di tempat di mana segalanya dimulai, ruangan eksperimen gelap di bangunan itu. Di sana mereka dihadapkan pada pemimpin kekuatan gelap, sosok yang telah mengintai bayangan-bayangan sejak awal. "Dalam namanya yang gelap, kami menuntutmu untuk menyerah," ucap Alex. Suaranya penuh dengan keberanian dan ketegasan. Namun, pemimpin kekuatan gelap itu hanya tertawa mengejek. "Hahaha, kalian berdua tidak dapat menghentikan kami. Kekuatan gelap ini lebih besar daripada yang kalian bisa bayangkan." Tetapi Alex dan Elizabeth tidak akan mundur. Mereka telah mengatasi banyak rintangan dalam perjalanan mereka, dan mereka tidak akan menyerah sekarang. Dengan tekad yang kuat, mereka melancarkan serangan terakhir mereka, menggunakan kekuatan terang yang mereka temukan di dalam diri mereka sendiri. Pertarungan sengit terjadi, kilatan cahaya dan gelap menyelimuti ruangan itu. Namun akhirnya kekuatan terang yang bersatu dari Alex dan Elizabeth berhasil mengalahkan kekuatan gelap yang mengintai. Pemimpin kekuatan gelap itu dikalahkan, dan teror yang telah menghantui stasiun kereta itu selama bertahun-tahun akhirnya berakhir. Dengan kekuatan terakhir yang mereka miliki,
Alex dan Elizabeth memanggil bantuan, mengirimkan laporan mereka kepada otoritas yang berwenang. Kini kebenaran telah terungkap, dan stasiun kereta itu akan menjadi tempat yang aman sekali lagi. Dengan hati yang lega, Alex dan Elizabeth meninggalkan stasiun itu, mengetahui bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan yang mengintai. Mereka telah mengakhiri mimpi buruk yang telah menghantui mereka, dan sekarang mereka bisa melangkah maju ke masa depan yang cerah. Sekian untuk akhir cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang mau menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika banyak salah kata saya dalam penyampaiannya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya.